Salam jumpa kembali pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Edi Usmanto. Hari ini sangat-sangat istimewa, sangat spesial sekali. Karena saya tuan rumah mengajak Anda untuk berbagi kisah, berbagi cerita dengan bintang tamu yang sekali lagi sangat istimewa. Ada dua orang adik-adik saya, cantik-cantik, manis-manis, sudah bersedia menyempatkan waktunya datang ke studio Bangka Pos. Terima kasih ya. Kakak diucapkan terima kasih sekali buat Valencia Wijaya dan Amelinda Anastasia. Tentunya mereka berdua tidak sendirian, mereka didampingi sang ibunda tercinta Ibu Ani. Terima kasih sudah datang sekali lagi ke studio. Ini studio Bangka Pos. Sudah pernah kesini pasti belum kan? Tapi tahu Bangka Pos tahu. Tahu. Suka baca. Suka baca. Benar nih Bu. Benar. Nggak main-main. Iya. Kapan terakhir Ibu baca Bangka Pos? Waktu di Bangka. Waktu di Bangka? Iya, karena di Jakarta mana ada Bangka Pos. Oh iya benar juga sih. Iya. Kalau di Bangka. Oh dalam bentuk korannya. Iya, bentuk korannya. Kalau di Bangka selalu belinya Bangka Pos. Tapi kemudian Valencia, kemudian Amelinda ya? Amelinda, kemudian dengan Ibu itu memang asli Bangka atau mana? Daerah mana? Kita sih dari Jakarta. Papanya kebetulan orang Bangka. Oh, papanya yang Bangka. Iya. Kalau Ibu? Saya asli Jakarta. Asli Medan. Jakarta, Medan. Oh iya. Banyak durian berarti. Banyak durian berarti ya. Tapi udah lama di Jakarta? Udah. Di Bangkanya udah berapa lama? Atau dari kecil pernah di Bangka? Sekolah di Bangka kah atau baru dari langsung di Jakarta? Pernah di Jakarta dulu. Udah di Jakarta, anak-anak ini waktu umur kelas 2 ya. Kelas 2 ya. Kelas 2 SD. Iya, kelas 2 SD. Pindah ke Bangka. Jadi di Bangka ya sekitar ada 4 tahun lah. Ada 4 tahun. Berarti sempat bersekolah di sini kah? Iya, sempat. Sempat ya berarti ya. Dua-duanya sempat di sini. Iya. Amel dan Valen sempat di sekolah. Sekolah mana tuh dulu? Masih ingat nggak? SD-nya? SD berapa? Di Maria Goretti. Oh, Mario Goretti. Maria Goretti. Iya. Lihat ya, Sungai Liat. Iya, Sungai Liat. Oke. Yang paling diingat dari Bangka apa sih? Coba, ayo. Katanya pernah di Bangka. Apanya, ayo. Terserah, ini ada panggilan kecilnya ya. Kalau ini yang dipanggil kakak mana? Cece. Oh, ini Cece kakak. Ini adek berarti ya. Yo, adek dulu. Yang paling diingat deh apa deh? Pantainya. Pantainya. Kalau kakak? Makanan. Oh, jauh-jauh dari makanan ya. Hobi makan. Baik, pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, jadi kakak sama adik ini adalah dua kakak beradik yang istimewa, ya kan? Tapi saya mau tahu dulu nih Bu, posisi mereka berdua ini memang dari kecil atau seperti apa Bu istimewa begini? Kalau kakaknya sih memang dari kecil. Dari kecil. Kalau adiknya sih enggak. Kalau adiknya sih ya sekitar 6 tahun. 6 tahun. Iya. Adik. Iya. Artinya sebelum itu masih bisa jalan. Masih bisa. Cuma memang nggak gitu kuat, tapi masih bisa jalan. Kalau kakaknya sih memang dari kecil ya. Karena dulu di diagnosa dokter itu kenanya SMA, spinal muscular atrophy. Itu pelemahan otot. Jadi ototnya yang lemah. Itu pas awal lahir atau masih dalam? Nggak tahu. Menurut dokter itu genetik, tapi keturunan. Tapi di keluarga saya nggak ada. Keluarga suami juga nggak ada. Oke, boleh kemudian dibantu saya misalnya ini memang di dengkul ke bawah atau dari mana nih Bu yang memang mereka lemahnya itu? Dari pinggang ke dari sini ya? Pinggang ke bawah. Sini ke bawah ya? Bener-bener kayak nggak bertenaga begitu? Iya. Oh, okay. Kalau keterangan medis apa Bu itu namanya Bu? Itu spinal muscular atrophy.
SMA. SMA disingkatnya. SMA, ya. Disingkatannya SMA. Jadi itu ototnya Ada lemah. istilah ini enggak, istilah in Indonesianya apa gitu misalnya yang sering digunakan, atau lebih sering menyebut itu SMA Iya. SMA Iya. itu. Iya. Oh, SMA. Banyak anak-anak Indonesia yang kena SMA. Tapi Tapi masih bersyukur. dijelasin dokter tidak Bu? Hah? Sebab musabab hal itu. Dokter bilang sih cuma Genet. genetik. 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 Kalau genetik berarti kan korelasinya ada yang sebelum itu ada yang begitu kan? Iya, tapi setelah dicek dari keluarga nggak Silsilah ada. keluarga nggak ada. Silsilah keluarga nggak Dari ada. ibu dan dari bapak. Iya. Cuma memang kata dokter itu kan baru tes secara ini. Kata dokter kalau mau pastinya saya suruh biopsi otot. Nah itu yang nggak saya lakukan karena saya takut. Itu kan Biopsi otot. biopsi Biopsi itu apa? otot. Jadi otot kita itu diambil, dioperasi, diambil sedikit. Nah itulah kalau mau tahu benar nggak benar. Jadi ini anak SMA juga belum pasti, dokter juga ragu-ragu. Karena kalau SMA biasanya kaki nggak bisa digerakin, jadi kayak setengah lumpuh. Tapi ini dua anak kaki bisa gerak. Oh dulu mereka berdua kakak dan adik dua-duanya bisa gerak sebenarnya. Enggak, kakinya maksudnya kalau jalan sih nggak bisa. Tapi kalau kaki digerak-gerakin masih bisa. Jadi bukan lumpuh total. Oke. Iya. Bagaimana kemudian ibu, seorang ibu mengetahui anak seperti itu, istimewa begitu, perasaan ibu waktu itu? Perasaan saya, Iya. perasaan saya sedih sekali. Apalagi pada saat Amel umur 2 tahun, saya bawa ke dokter. Dokter bilang ini diagnosanya SMA. Kita kan orang awam nggak ngerti. Saya bilang, dok, SMA itu apa, dok? Kamu cari aja sendiri di internet. Dokter Waktu bilang itu, gitu? dokter sempat ngomong saya begitu tuh 20 tahun yang lalu kan internet kan masih ini. Iya, masih sangat awam kita ya. Dan Tahu. saya juga sempat cari, saya nggak tahu. Cuma sempat divonis sama dokter, ini anak umurnya tinggal 2 tahun. Dokter bilang si Amel, ini umur si anak ini tinggal 2 tahun. Saya nangis di depan dokter. Saya bilang, dok, umur itu yang nentuin Tuhan loh, Iya. dok. Yang di atas, dok. Saya bilang, masa dokter ngomong begitu? Itu saya sempat stres. 2 tahun saya nggak mau bawa anak saya ke dokter. Saya bilang, saya nggak mau. Saya bilang, masa anak saya dibilang begitu? Nah, akhirnya pelan-pelan saya ajak terapi. Terus saya bawa dia ke ini, saya bawa dia ke Malaysia. Nah, Kakak ya. kakak, dua-duanya saya bawa ke Malaysia. Nah, saya bawa ke Cina dulu. Saya pernah bawa dia ke Cina. Nah, dokter di Cina, di Guangzhou, dokter di Cina ngomong, kita di sini peralatannya kurang lengkap. Kamu kalau mau, kamu ketemu langsung dokter saya, profesor di Beijing. Waktu itu saya nggak pergi karena saya terkendala. Waktu saya di Guangzhou, saya juga ada teman yang bisa bahasa Mandarin. Nah di Beijing saya kan nggak bisa Mandarin, jadi terkendalanya Di bahasa. bahasa, di komunikasi ya. Nah, makanya akhirnya sebegitu saya ngomong sama Amel, Mel, kamu coba belajar bahasa Mandarin, saya bilang. Kamu mesti belajar bahasa Mandarin, kita coba lagi, saya bilang. Dunia teknologi kan makin canggih nih, saya bilang. Coba, saya bilang, kita ke Cina lagi sekali ini. Kamu mesti belajar bahasa Mandarin. Nah, itulah alasannya satu-satunya Amel, makanya saya bilang, kamu mesti belajar Mandarin. Kita belajar, kamu belajar Mandarin, kita coba lagi berobat, saya bilang. Oke. Pemirsa Bang Kapos, kakak sama adik ini dua-duanya lulusan Binus University ya. Yang satunya jurusan bahasa ya, Iya. bahasa Bahasa Mandarin. Cina Mandarin. Iya. Yang satunya DKV animasi. DKV digital ya, Desain komunikasi desain visual. komunikasi visual ya dua-duanya ya. Nanti kita ngobrol soal pendidikan, bagaimana semangat mereka pendidikan, tapi saya mau kembali ke yang di awal tadi, Bu. Kan pertama kakak nih, Ibu tahu, kemudian kakak divonis oleh dokter SMA. Jeda kan usianya kan nggak jauh ya, 22, 24. Iya, beda 3 tahun. 2 tahun seperti itu. Kemudian di waktu yang apa saja yang kemudian dilakukan Ibu, karena Ibu juga
dokternya tega sekali kemudian mengeluarkan statement seperti itu kan. Nah, kemudian ibu bilang tadi ibu sempat nggak mau bawa AMI untuk sementara. Nah, itu ibu melakukan pengobatan herbal kah atau? Macam-macam saya. Oke. Jadi saya coba apapun saya coba. Saya sampai di Bangka, saya bawa ke tukang urut, kemana, pokoknya saya coba. Ibu sendiri? Nah, enggak, saya sama suami saya Sama-sama berdua. Oke. berobat di Bangka. Makanya tujuan kami terakhir itu sempat ambil keputusan pindah ke Bangka. Katanya di sini pengobatan alternatifnya bagus. Kita pindah ke sini juga, itu salah satu alasan kita pindah juga ke sini. Sempat pindah itu. Sempat ke sini dari Jakarta, kita ke Bangka. Pindah ke sini itu. Sebenarnya itu untuk pengobatan si kakak. Untuk adik. Untuk Ya kan, kakak. si kakak dulu kan? Ya, untuk kakak, ya untuk Oke, kakak. artinya seiring berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian baru hadir adik. Dan situasinya sama kondisinya. Enggak, si Adik. adiknya enggak apa-apa. Si adiknya Adiknya kecil bisa. awal-awal enggak? Enggak, dari awal enggak apa-apa si adiknya. Oke. Dia bisa jalan, bisa apa. Cuma memang akhir-akhir udah umur 6 tahun gitu, dia jalan suka jatuh. Saya curiga, saya bilang ini anak kenapa? Di usia-usia 6 tahun. Ya, usia 6 tahun ya. 6 tahun ya, Dek ya. 6 Berarti tahun, di 7. usia-usia Sorry, bukan 6 tahun. Kamu kelas 3 ya, Dek ya. 7, 8. Oh, di usia 9 tahun. 9 tahun. Iya, di usia 9 tahun itu. Udah gede ya. Di usia 9 tahun itu saya lihat ini anak kok jalanannya kok makin nggak bagus gitu. Akhirnya udah terakhir 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu saya bawa lagi ke Malaka. Nah, dokter Malaka sih ngomong, memang kasus ini sekarang di Malaysia lagi diadakan penelitian. Oke. Di Si adik baru kemudian terdeteksi juga SMA itu di usia-usia 9 tahunan, ya. ya kan? Nah, kemudian apa yang membuat ibu berpikir, loh kok adik juga begini gitu? Itu membuat ibu kembali ini nggak? Kacau kembali nggak, kan kakak masih jalan pengobatan, kemudian adik yang awalnya baik-baik saja kemudian kena juga adik begini. Nah, itu bagaimana ibu kemudian menyemangati diri? Kan ini nggak bisa sembarangan dong, Bu. Seorang perempuan, ibu sama bapak tentunya ya, itu orang tua yang menurut saya kalau jempol cukup nih, wah, bener nggak ya? Itu gimana, Bu? Kita juga berserah sama Tuhan ya. Saya juga banyak berdoa. Sempat frustasi, Bu? Frustasi iya. Stres pasti lo itu, Bu. Stres. Sempat timbul kok kasihan kok anak ini dengan anak ini gini, begitu. Saya sampai mikir masa depan mereka ini bagaimana gitu. Tapi masih satu, puji Tuhan, ternyata anak dua ini cerdas. Kelihatan. Mereka cerdas. Jadi ternyata itu SMA itu cuma menyerang otak enggak. Nah, saya masih bersyukur di situ. Nah, mereka di sekolah biar prestasi, biarpun nggak sampai juara 1, tapi kan setidaknya mereka sekolah, semangat mereka sekolah luar biasa. Ya, saya bersyukur lah di situ saya ngelihat dua anak ini. Bagaimana pula kemudian ibu, kan pasti banyak nih, Bu. Anak perempuan, berdua, situasinya begini, kondisinya begini, ibu menghadapi kehidupan sosial ibu, menghadapi mereka juga yang mungkin punya teman, ya kan, dan sebagainya, ya kan, itu bagaimana kalau ibu? Ini anak-anak ini sempat down. Jadi setiap sempat kali drop saya juga ya, iya, berdua kakak sama adik. Sempat saya masuk, asal saya bawa mereka ke mall, orang-orang ini kalau ngelihat anak saya itu bukan cuma sekali ngelihat, entah balik lagi ngelihat gitu loh. Kayak ngelihat dua anak ini anak aneh gitu. Saya semangatin dua anak, saya bilang, orang kalau ngelihat kalian belilah senyum yang terbaik. Mungkin saya bilang, ini kalian hadapin dulu ini anak orang yang kecil-kecil. Mungkin ini adalah jalan Tuhan. Suatu hari kalian akan dilihat orang semua, jadi kalian udah nggak minder. Itulah yang saya semangati kedua anak ini. Kalian kalau dilihatin orang, kalian senyum aja, saya bilang. Belilah senyum yang terbaik. Kasih mereka, pokoknya siapapun.
ngelihat kalian aneh gitu. Kalian beli senyum aja, saya bilang. Kamu bayangin, ini kan baru ini latihan, saya bilang. Jadi suatu hari saya bilang, kalian kalau dilihat orang gitu banyak, kalian udah nggak minder. Itulah motivasi saya ke mereka. Ibu nggak pernah marah, Bu? Hah? Ibu nggak pernah marah? Marah. Tukang ngomel. Maksud saya adalah seorang ibu melihat situasi yang seperti ini, kondisi yang begini, ibu marah nggak sama diri ibu, sama sendiri? Sempet saya bilang, aduh, Kenapa misalnya? saya sempet Ibu sendiri. kok anak kasihan gitu. Saya bilang, Iya. kok anakku ada apa ini? Sedangkan dari pihak keluarga itu selalu menyerang bahwanya kenapa ini anak nggak dibawa terapi, ini anak kenapa nggak, pokoknya macem-macem lah dari pihak keluarga. Tudingannya ke ibu semua. Udah itu satu yang saya nggak ini. Waktu ini anak-anak kan udah lulus SMA. Itu muncul muncul suara dari keluarga-keluarga. Oke. Bilang bahwa ini anak buat apa sekolah, buat apa kuliah. Toh mereka juga fisik mereka begitu, mereka kuliah buat apa? Nanti juga udah selesai kuliah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bilang, nggak bisa, saya bilang. Teknologi makin canggih, saya bilang. Kalian kuliah kalau bisa, kalian kuliah sampai S3, saya bilang. Kalau perlu kalian memang suka kuliah, lanjut terus, saya bilang. Nggak bisa, saya bilang. Orang nuding kalian apa, jangan terus, saya bilang. Makanya saya bilang sama dua anak ini, kalau untuk kalian kuliah, mami itu nggak ada limitnya, saya bilang. Jadi berapapun pasti mami pasti cari usahakan duit kasih kalian. Pokoknya kalau untuk pendidikan, saya bilang. Kalau untuk yang lain, itu nanti dipikirin, saya bilang. Kalau mau pakai barang mewah, itu saya nggak mau, saya bilang. Tapi kalau untuk pendidikan, saya bilang itu saya nomor satu. Karena saya bilang, itulah bekal kalian. Kalau misalnya suatu hari saya udah nggak ada, itulah yang kalian pakai dengan ilmu yang kalian dapat. Kalian kan bisa kerja di rumah, saya bilang gitu kan. Nah, itulah. Bu, kalau saya tarik lagi ke belakang, Nah, biar kakak sama adik tahu semua nih ceritanya kan. Kalau saya tarik ke belakang, jauh ke belakang, ibu sama bapak, ibu merasa ada sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin ibu sesali, atau ibu menyalahkan diri sendiri sehingga situasinya kok kenapa anak-anak sih? Ada nggak mungkin cerita-cerita yang ibu simpan sehingga mestinya mereka tahu sebenarnya begini nih, begitu? Ada nggak, Bu? sesal. Yang di luar keterangan medis ya, Nah, kira-kira menurut ibu? nggak ada ya, saya sesalin. Maksudnya sesalin gimana? Misalnya kan tentu sebagai orang tua sangat sayang dan cinta pada anak-anaknya. Dan tidak ada orang tua yang kemudian mau anak-anaknya menderita, tuh nggak ada. Iya. Sedih itu pasti nggak ada kan. Tapi kemudian kan kadang-kadang kita sebagai orang tua biasanya apa yang kita perbuat terdahulu ke kita larinya ke anak. Nah, maksudnya saya ada tidak yang mungkin ibu kepikiran mungkin ini ya apa ini begitu gitu, atau atau Tuhan saya menganggap saya bahwa saya ini luar biasa untuk mampu melewati ini, atau seperti apa? Kepikiran begitu nggak ibu waktu awal-awal dulu dengan kondisi begini? Nggak semua wanita loh bisa begini, Bu. Waktu awal-awal saya sempat down. Tapi untuk 10 tahun ke depan ini, karena saya semakin dekat, saya punya satu orang bapak rohani yang luar biasa. Itulah yang jadi penyemangat Penyemangat saya. ibu. Iya, bapak rohani saya itu luar biasa. Dialah yang menyemangat, dialah yang jadi inspirasi saya dan anak-anak ini. Luar biasa bapak rohani saya itu. Lihat cara hidup dia, pokoknya aduh, itulah bapak rohani saya satu-satunya. Inilah yang bikin saya berubah, mindset saya berubah, bahwanya kita semuanya kita berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana yang indah bagi dua anak ini. Nah, dua anak ini juga begitu. Mereka kita sering ibadah karena kita kan kebetulan Kristen. Nah, bapak rohani kita juga penyemangat. Betapa luar biasanya bapak rohani saya menganggap anak-anak ini seperti anak-anak dia sendiri. Jadi dua anak ini juga jadi semangat gitu loh. Makanya dari awal ya, kakak sama adik, kenapa Kak Edi belum ngobrol sama kakak sama adik, karena ibu
kita minum dulu. Pemirsa, kita minum dulu ya. Saya tuh paling nggak bisa ngomongin soal ibu. Karena kalau kita anak, memang kalau diomongin sih memang capek, Pak. Kadang ya gimana ya. Tapi kalau demi anak apapun saya lakukan, Pak. Memang di usia saya yang nggak muda, memang mengangkat anak itu tadi seperti Pak lihat, saya angkat. Tapi saya ingat lagi, Tuhan itu pasti punya rencana yang indah. Itulah yang menjadi saya bilang, Tuhan memberikan saya 2 anak ini, pasti Tuhan yakin saya mampu. ya. Makanya saya bilang, ibu mungkin kalau ada 1000, ibu satu-satunya yang hebat. Bagaimana dia melewati masa-masa dari kalian kecil, kalian lahir, tumbuh, besar, ibu sendiri sama bapak, bukan dua. Belum lagi menghadapi omongan orang, Iya. tudingan sana sini, yang dituduhkan ini kamu begini, ini salah kamu, masalah lalu kamu begini. Pasti yakin saya, Bu, itu penuh di pikiran ibu. Saya waktu anak saya kan sempat dibully, akhirnya kan saya pindahin sekolah di Kak Seto. Kapan itu di usia-usia berapa itu? Anak saya kan sekolah di Bangka, kan 4 tahun. Nah, pada saat dia sekolah di Bangka, dia sempat dibully sama teman-temannya. Itulah yang membuat dia nggak nyaman. Akhirnya dia bilang, Mami, saya pingin homeschooling aja di Kak Seto. Akhirnya saya ajak anak-anak ini, kita homeschooling di Kak Seto. Nah, juga di Kak Seto itu saya banyak belajar. Ternyata Kak Seto itu benar-benar luar biasa. Jadi anak-anak yang di Kak Seto itu dari anak autis, dari anak artis sampai anak autis. Jadi semua itu berbaur. Jadi 2 anak ini lihat, oh ternyata saya begitu, ternyata ada lagi yang lebih parah dari saya. Nah, saya sempat ketemu satu ibu-ibu, saya sempat kesel. Ibu-ibu itu, dia diagnosanya sama anak saya, tapi dia kebetulan umurnya itu saya masih ingat itu anak baru SD ya. Sedangkan anak saya kan waktu itu udah SMA di Kak Seto juga kan. Anak saya itu dari SMP udah di Kak Seto. Saya kan nemenin mereka terus. Waktu di SMA itu, saya ketemu satu ibu-ibu. Gara-gara omongan dokter bahwanya anak lu ini kan umurnya nggak panjang, ngapain lu kasih sekolah? Ya udahlah, yang penting ada sekolah aja. Jadi ibu itu bawa anak itu homeschooling di Kak Seto tuh, anak itu nggak gitu diurus gitu loh, dicuekin. Saya sempat negur, saya marah sama ibu itu. Saya bilang, Bu, anak ini titipan Tuhan, Bu. Saya bilang, kita nggak boleh begitu. Saya bilang, dokter boleh ngomong apa? Saya bilang, seperti saya bilang, anak saya dibilang umur cuma 2 tahun. Buktinya saya bilang, nah, itu anak ibu nggak boleh kayak gitu, Bu. Jangan percaya omongan dokter, saya bilang. Dokter boleh ngomong apa, tapi kita nggak boleh kayak gitu. Itu anak benar-benar nggak diperhatiin. Harusnya datang ke sekolah, kebetulan anak laki datang ke sekolah harusnya pakai celana panjang, ini cuma pakai celana pendek. Pokoknya benar-benar nggak keurus, saya bilang. Bu, jangan begitu, Bu, saya bilang. Kasihan anak itu, saya bilang. Hebat loh. Manggilnya apa? Mama ya? Mama hebat. Luar biasa loh Mama. Terima kasih. Nah, akhirnya saya ketemu lagi, saya sering ibadah, saya ketemu lagi sama Bapak rohani saya. Sejatuh-jatuhnya seorang Ibu Ani itu pernah tidak dalam satu momentum Ibu benar-benar merasa paling terpuruk sekali, itu pernah nggak Bu? Yang benar-benar yang aduh, maaf ya, mungkin udah kepikiran untuk melakukan hal gila lah. Pernah tidak Ibu? Dalam situasi kondisi ada kakak adik. Saya yakin pernah ada satu momen itu. Ada momen itu. Udah itu, ya udah di situ akhirnya kami terus pindah lagi ke Jakarta. Di situ saya rajin, saya ibadah terus.
Saya ibadah terus, saya ketemu sama Bapak rohani saya yang luar biasa ini. Yang sampai sekarang juga. Iya, itu Bapak Erastus Sabdono, itu pendeta yang benar-benar luar biasa. Dia yang menjadi motivasi ibu terus, yang Iya, menginspirasi yang ibu. menjadi inspirasi saya sama anak-anak. Itu luar biasa, saya bilang. Dialah yang memotivasi. Lah kok banyak, begitu banyak, dialah yang ini. Saya yang sudah hampir terpuruk, hampir apa, pelan-pelan. Itu Bapak rohani itu luar biasa, dialah yang ini. Kasihnya luar biasa, dialah yang menyemangati. Luar biasa. Luar biasa. Ini berarti sekarang kakak 24 ya? Usianya 24, adik 21, 22 ya? 22 ya, 22. Selisih 2 tahun ya, Bu ya? Tiga, sebenarnya Oh, tiga. selisih 3 tahun? Iya, ini 25 tapi belum masuk 25, entah September. Jadi ya 25 aja lah, beda selisih 3 tahun. Sekolah di Bangka berarti ini pernah sekolah di Bangka, kakak pernah, adik juga pernah? Pernah. Di sekolah gimana? Masih ingat nggak bayangan di sekolah dulu? Kakak. Justru dia kalau berdua anak ini, justru dia Dia sekolah. barengan terus nggak? Sekolah juga barengan? Mereka tuh ke sekolah justru gurunya yang baik-baik semua. Guru-gurunya itu di Maria Goretti itu sayang sama mereka itu. Cuma teman-temannya itu. Oke. Luar biasa, guru-guru situ baik banget. Luar Gurunya biasa. oke, temannya Gurunya, tapi ya. temennya. Sempat dibully ya? Bulinya gimana? Mana ya? Dulu kan aku masih pakai bris ya, Mia, nahan badan. Karena kalau pakai bris itu kan nggak bisa gerak, jadi kayak tahan badan kayak robot gitu ya, Mia. Kadang orang iseng kayak taruh air, basahin baju air. Diisiin air gitu? Enggak, kadang apa dibasah-basahin air gitu. Oh, dipercik-percikin air? Kalau enggak, pernah dulu sekali hampir jatuh gara orang tarik meja. Mejanya kan aku kan nahan, aku inget banget dulu aku nahan, soalnya kan aku nggak bisa nahan kan, jadi aku nahan di meja. Nah, nahan di meja tiba-tiba orang tarik gitu mejanya. Dulu hampir dulu jatuh ya, Mia. Jatuh Terus akhirnya. saudara teman-temannya ngomong ya, ngomong kamu ini benar-benar anak yang menyusahkan. Gimana Itu. usaha ini ya. Nah, Kadang karena kan kalau taruh tas di bawah kadang kan susah, minta tolong bantu ambil buku. Jadi dibilang kadang katanya nyusahin, padahal sebenarnya ya, Kakak sedih ya kali ya? Hebat kakak. Kalau adek, gitu juga kah? Bulinya gimana? Kalau aku kan dulu waktu SD masih bisa jalan ya, tapi jalannya tuh emang kalau ke kasur mesti digandeng dulu sama mama. Tapi emang jalannya kan nggak gitu kok, jadi mesti digandeng, terus jalannya juga bengkok kan. Paling dibully cuma ngomong katanya, awas tuh ada orang cacat lewat gitu. Gitu? nah pada saat itu kan anak-anak ini nggak ngerti orang cacat itu apa. Jadi mereka tuh pulang nanya, Mami, saya dibilang orang cacat itu seperti apa? Nah, saya sebagai ibu, saya juga akhirnya, saya bilang, kok Gimana begitu ibu menjelaskannya kan? Nah, saya juga nggak bisa jelas, saya terdiam. Saya bilang, waduh, ini gimana ya saya jelasinnya? Akhirnya saya cuma bisa bilang, enggak, nak, kalian ini anak-anak istimewa. Saya cuma bisa bilang begitu. Betul, kelas berapa habis itu dari SD berarti ya? Di sini di Bangka. Iya, SMP udah di Jakarta berarti. Kalau adiknya SMP di Jakarta, kalau aku SMP 3. SMP 3 Di Jakarta juga? Iya. Sama juga nggak situasinya di sekolah? Sempat ini juga nggak? Ada perundungan juga nggak? Bullying juga nggak SMP? Enggak Enggak ya? enggak SMP yang udah enggak lagi ya. Enggak lagi. Di Udah Kaseto, nggak? Kaseto nggak ada. Ada nggak di Kaseto bullying? Nggak ada ya. kayak nggak ada karena Nggak ada. semua orang di situ juga punya masalah kayaknya. gitu ya? Iya, Jadi- Yang masalah iya. sendiri. Jadi punya di masalah Kaseto sendiri itu juga. Bener-bener ini Makanya ya? homeschooling. Iya. Jadi anak-anak di Kak Seto tuh unik-unik semua. Iya, unik-unik, istimewa semuanya. Jadi
jadi akhirnya mereka bisa berbaur gitu loh. Jadi di Kak Seto itu jadi mereka akhirnya jadi saling menerima gitu. Ada juga yang kan kayak orang yang kena bully akhirnya masuk situ juga. Oh, jadi ngumpul di situ Iya, ya, di homeschooling itu sendiri ya. Berarti SMP, SMA di tempat Kak Seto? Iya. Baru kuliah di Binus. BINUS. Memang langsung di BINUS dan mengambil jurusan masing-masing atau sempat jurusan yang lain atau kuliah di tempat lain juga? Nah, kalau Aku kakaknya sempat, sih, iya, kakaknya sih sempat kuliah di kampus yang lain dulu sebelum BINUS. Oke, di mana Kak? Itu Kak. Nggak usah Nggak boleh sebut. diomongin. Oh gitu, ada satu Boleh kampus disebut. lah ya? Iya. Oke. Ada satu kampus, dia sempat kuliah di situ. Dia nggak merasa nyaman, dia Oh, juga dia merasa dibully. karena dia dibully. Oh, di kampus juga dibully kembali? Iya, dia dibully. Akhirnya dia bilang, Mami, saya nggak nyaman di sini. Dia bilang, saya juga dibully di sini. Oke, kamu kalau dibully, akhirnya dia minta. Saya bilang, pada sayang, dia kan ngambilnya computer science waktu itu. Saya Dan bilang, udah jalan belum itu? udah jalan, Udah berapa semester? udah 4 semester. Oh, udah 4 semester udah. Akhirnya saya bilang, jadi kamu sekarang mau gimana? Saya nggak mau lagi lah ambil computer science, saya mau ambil bahasa aja lah. Dia bilang, seperti yang Mami bilang, kayaknya benar juga Mami. Saya mesti nguasain bahasa Mandarinnya. Kita kan nggak tahu, dia bilang. Kita nguasain bahasa Mandarin, sekarang kan Cina kan udah makin maju ya, dia bilang. Kalau ke Amerika kan biaya mahal sekali. Betul. Nah, kalau di Cina kan biaya kan nggak terlalu mahal, teknologi kan udah makin canggih. Nah, saya bisa belajar, saya bisa Mandarin, suatu hari kalau kita mau ke Cina kan bisa gitu. Udah nggak perlu translator lagi ya? Iya. Cukup kakak aja gitu ya. Cuma ya sekarang dia mau lanjut lagi ke Cina karena apa, bahasa Mandarinnya kan belum bagus. Oh, tinggal dilatih, dipraktis lagi ya. Oke. Makanya lagi nunggu beasiswa gitu kan, lagi cari beasiswa. Oke. Semoga nanti beasiswanya banget. Tapi berarti dari SD, SMP, SMA, kuliah nih berdua? Iya, Always? Selalu berdua? selalu berdua. Iya, selalu berdua. Tapi jurusannya beda? Sukanya beda. Hobinya beda. Hobinya beda. Oke. Kalau kakak sebenar-benarnya kakak tuh pengennya apa sih? Progresnya dengan ambil jurusan bahasa, pengen apa yang pengen kakak raih sebenarnya? Pengen jadi translator juga. Kalau bisa juga pengen jadi content creator juga. Content creator. Cis. Habis ini nge-vlog kita. Habis ini gitu. Oh iya, content creator juga. Kalau adek? Mau jadi apa citanya? Atau dari jurusan yang diambil DKV tadi ya? Iya. DKV mau bayangannya mau ngeraih apa nih ke depan nih? Aku pingin kayak buat studio animasi sendiri. Studio animasi sendiri. Hmm. Good. Animasi sendiri. Ada tokoh atau ini nggak kalau animasi yang paling disukai? Tokoh animasi. Oh ya, biasanya kan ada kiblat animasinya kan siapa gitu, ada nggak? Kalau ada. Tokoh animasi. Kayak nonton animasi Disney sih biasanya. Disney, Donald Bebek dong. Mickey Mouse. Ya. Mickey Mouse, Donald Bebek ya. Ya. Tapi nilainya bagus-bagus nggak sih? Bagus. Bagus ya, kelihatan tadi soalnya mama bilang pinter-pinter nih, pasti bagus-bagus nilainya. Udah lulus, berarti ini yang lulus duluan kakak ya? Barengan juga. Oh barengan juga? Iya, saya waktu kakak itu kan 2 tahun, beda 2 tahun kan. Dia di kampus yang namanya dibully, terus dia masuk tahun ajaran baru sama aku pas lulus SMA. Jadi barengan Jadi kampusnya. ulang lagi dia nggak bisa. Enggak, saya curiganya gini, ini memang sengaja kakak kayaknya Bu. Biar barengan sama Ade. Ya kan, biar barengan kan. Tapi enggak, itu mungkin biar sama-sama saling menyemangati. Jadi, oh berarti wisudanya barengan, pantesan kalian Barengan. foto wisudanya sama. Iya, sama. Oh, baru ya? Bulan apa kemarin? Bulan 12 Desember. Desember ya? Iya. Ini Februari. Wah, baru.
Congratulations. Iya. Begitu di wisuda kan, karena dia nggak bisa naik ke atas, kan dia wisudanya terakhir. Itu semua temennya pada tepuk tangan. Aduh, saya bilang, saya sebagai ibu saya kayaknya, aduh, saya bilang ternyata senang, saya bilang Terharu sekali. seharu, saya bilang temennya semua loh tepuk tangan. Ini dua anak ini kan begitu dia terakhir kan semua tepuk tangan. Mungkin orang juga ngelihat kali ini anak kok semangatnya sampai begitu, apalagi anak ini kan cewek ya. Kalau cowok kan masih beda, ini ke cewek kok sampai ini gitu. Aduh, saya senang banget saya ngeliat anak. Bangga banget nggak, Bu? Bangga, saya Mereka bangga. sudah loh, Bu. Tahun Iya. kali sih. Iya. Iya, saya bangga. Makanya anak-anak ini Sesuai dengan cita-cita Ibu nggak sebenarnya? Hah? Maksudnya Mereka- cita-cita. Ya, mereka sekarang sudah Iya. lulus kuliah loh. Iya, saya sesuai cita-cita saya. Saya Yang memang dulu pingin. dianggap bahwa, maaf tadi saya mengulang, kemudian dianggap usianya nggak panjang. Nah, Ya kan dibully, ngapain pendidikan harus tinggi-tinggi, Iya. buat apa kalian. Ini real loh, mereka sudah loh. Ya, Binus University. Ya, Binus University. Di kampus itu oke ya, tapi Oke. benar-benar maksudnya bullying no. enggak, no bully. No bullying. Bulan. Good tuh, nanti kampusnya. Kan gitu. Enggak ada bully. Teman-teman juga oke, baik berarti semua. Iya. Bagus. Sampai dari security-nya aja yang nganterin mereka ke Support. atas. Support. Begitu saya nyampe kampus, udah ibu berhenti sini aja. Nanti anak-anak saya yang nganter ke atas. Sampai begitu dari security aja. Luar biasa saya bilang. Biasa. Kakak sama adik. Tadi kan Kak Edi udah bercerita banyak sama mama atau sama mami ya, tentang bagaimana mama atau mami berjuang untuk kakak sama adik. Kalian pernah bikin mama atau mami marah nggak sih selama ini? Jujur, pernah nggak? Ayo, biar mama dengerin nih. Pernah bikin mama kesel nggak? Kakak atau adik dulu? Kakak dulu deh. Pernah nggak? Ini usia udah 24, ini 22. Ayo. Pernah nggak? Aku. Atau pernah bohongin nggak? Ayo. Enggak, tapi kadang Kesel. enggak kesel juga sih, tapi kadang Apa? bikin bikin mama kesel aja kali. Apa misalnya contohnya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa misalnya? Atau adek apa? Adek yang inget deh, adek. Pernah nggak? Mungkin dong, pasti bikin mama kesel, bikin mama. Ada nggak? Minimal bikin mama ngomel deh. Mungkin kan karena kalau di rumah kan mama doang yang ngurus kita kan, yang angkat kita, kamar mandi, mandiin. Iya. Mungkin kadang yang kesel yang mama juga capek kali ya, udah masak, udah ini. Kadang udah capek, kita panggil, minta tolong ini. Soalnya kita kan nggak bisa, Terbatas lah. terbatas. Sih kadang kayak lebih ke mama lebih capek aja sih. Karena juga ngerasa nggak bisa bantu. Kesel ya. Itu sayang banget sama mama ya. Iya. Kadang ngerasa nggak bisa bantu mama juga kan. Keselnya kesel sama diri sendiri kayaknya ya. Karena mama udah begitu luar biasa, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Coba adik ngomong sama mama. Sesayang apa sih sama mama? Udah ngomong belum? Udah. Hari ini udah bilang belum? Udah I love you belum sama mama? Hmm, Ini udah 22 tahun loh adek. Perempuan yang di samping ini mungkin gak ada duanya loh. Dan tidak akan ada duanya di dunia. Mau ngomong apa sama mama? Adek sama kakak? Ayo, kakak sama adek dulu mau ngomong sama apa sama mama? Tuh mama, begitu sayangnya mama, luar biasa mama. Dia lawan semua, dunia ini dia lawan. Orang mau ngomong apa dia nggak peduli, yang penting kalian berdua happy. Kakak mau ngomong apa? Nggak apa-apa. Mau nangis juga nangis aja, nangis bahagia kita, bangga loh, nggak semua loh. Mamanya, kayak dia aja kalau dengar cerita mama, kayak dia juga ikut sedih.
Hebat. Kakak mau bilang apa? Setiap hari dari kecil digendong, dikasih makan, dimandiin, dibopong kemana-kemana ya mah, dibawa kemana-mana. Kak mau bilang apa kak sama mama atau adek? Kalau Ayo bilang. Mau bilang apa sama mama sama adek? Adik dulu boleh. Atau kakak dulu boleh. Iya, kakak dulu deh. Ya, pertama-tama minta maaf sih sama mami karena aku gak bisa bantu banyak buat mami. Aku juga gak bisa bantu banyak, mami udah gendong, mami capek, tapi aku sayang banget sama mami karena mami kan tahu aku deketnya paling deket sama mami sama dede. Karena kalau aku paling seneng kalau ngeliat mami happy, mami bahagia, dan aku juga nggak, kalau bisa kita berjuang bareng supaya aku bisa bantu mami banyak, mami nggak gendong lagi, supaya bisa bantu banyak buat mami, karena aku ngerasa jadi anak juga rasanya sedih banget ngeliat mami capek. Maaf kadang kalau rasanya kayak jadinya aku ngelawan mami karena aku juga ngerasa jadinya kurang guna gitu buat mami. Padahal aku tahu mami pasti capek banget, mami ngurus semuanya kan sendiri ya. Sayang mami ya. Sayang banget. Sayang udah semua bisa dilewatin ya. Kita udah melewatinya udah gitu jauh. Kamu juga sekarang udah sarjana, sekarang kamu lagi berjuang kan, kamu mau kuliah lagi kan. Nah udah ya, kamu juga mesti rajin ya. Udah yang mami juga sayang banget kamu ya. Kalau adek mau ngomong apa dek sama mama? aku juga mau ngomong kalau aku sayang banget sama mami. Aku minta maaf kalau misalnya ngerepotin, kadang mungkin bikin mami kesel. Karena aku juga nggak bisa bantu banyak dengan keterbatasanku. Tapi bener sih, aku juga pengen bantu ya deh ya, kalau bisa. Iya. Kalau bisa deh yang dibantu, kita pengen banget bisa bantu mami. Karena benar nih, kebahagiaan mami kalau happy, mami kalau senang, kita juga jadi semangat, kita juga jadi senang banget. Mami kan selama ini juga happy nah. Asal ngeliat kalian berdua happy, mami juga udah happy. Karena Yang mami penting juga, kan namanya mami juga pasti kan capek kadang kan, rasanya ngurus kita berdua, pasti mami juga capek. enggak mami kalau capek, enggak mami kalau ngeliat kalian biarpun capek mami lah kan kalian berdua senang, mami juga udah senang banget.
bahagia kalian tuh bahagianya mami. Iya. Apalagi kalau saya begitu saya masak, saya selesai masak, anak-anak ini bilang, mami masakan mami enak banget. Waduh, Aduh, saya itu senang itu banget kayaknya gitu. luar biasa seneng ya kan? Senang banget saya. Apalagi saya ngeliat anak-anak ini makan dengan Lahapnya. lahapnya. Aduh, saya bilang. Makanya saya bilang, mami nggak capek kok. Kalau ngeliat kalian berdua, kalian begitu semangatnya kuliah. Saya bilang begitu ya, kalian begitu semangatnya kalian kan kuliah, kalian masih mau berjuang. Apalagi sekarang kan dengan keterbatasan fisik mereka kan, mereka mau kerja perusahaan kan nggak bisa. Saya bilang mereka juga lagi cari-cari. Saya bilang udah, kamu cari-cari kerja coba. Kan sekarang orang kan nggak perlu hadir di kantor lagi, jadi online kan. Sampai kita ini cari beasiswa, cari pingin kuliah kemana kan. Yakin Tapi kok. saya juga bilang ya tahunnya ini Edi kita juga yakin nanti suatu saat ada waktunya buat kakak dan adik sama maminya. Luar biasa. Tentu kan Tuhan pasti punya rahasia kan, pasti punya tujuan, dan pasti indah nanti ujungnya. Makanya dibilang tadi, kakak bilang di awal kalian berdua tuh istimewa. Kakak nggak mau sebutin pakai kata yang satu itu, istimewa. Dan mami paling istimewa. Lu ya, kalau dalam konteks orang normal, seorang perempuan ya tentu bersama suami ngurus anak dari kecil, yang istimewa, nggak bohong, manusiawi kalau kemudian kita berkecamuk dalam diri sendiri, pikiran penuh, hati nurani galau, gundah gulana, wajar. Tapi nyatanya, faktanya, mami mampu melewati itu semua. Untuk siapa? Untuk adik sama kakak. Mami tuh senang kalau ngeliat kalian tuh ketawa, seneng. Mami seneng tuh, mami seneng. Makanya kalau setelah ini mau kuliah lagi ya Mi ya, iya. mau kuliah lagi, semangat kuliah lagi. Kalau kakak conversation-nya belum lancar, berarti S2-nya harus nyerocos itu bahasanya, berarti Mandarinnya harus cuk. Jadi ketika nanti mau kemana Mi? Yang Cina ya Mi ya? Mau ke Cina. Udah nggak perlu translator lagi, tenang Mi, biar kakak. Harus dong kak, ayo semangat dong kak, ya kan? Nah, kalau adik nanti, berarti S2-nya apa nih kalau adik? Sama, Animasi lagi. lebih memperdalam Iya. animasinya ya, animatornya ya. Wah itu banyak, jago-jago itu. Kalau udah sangat baik sekali. Ya apapun itu, kalian berdua sudah banyak menginspirasi banyak orang. Dan kakak berharap ya, mam juga, untuk tidak berhenti sampai di sini, terus memberikan motivasi, terus bersemangat, jangan menyerah, saling mendoakan ya. Doain mami sehat, bisa selalu bersama-sama ya kan, terus sampai bahagia-bahagia semua. Ini mau bersama terus nggak nih? Iya kan? Harus selalu bersama terus kan? Iya. Mami senang. Makanya nih lagi anak-anak lagi cari ini beasiswa. Lagi cari beasiswa untuk S2. Iya. Kakak doain mau dapet. Siapa tahu Pak Prabowo bisa kasih beasiswa ke Cina. Oh iya, siapa tahu Pak Prabowo-nya. Ya, Pak Prabowo. Presiden kan dia. Pak Presiden mendengarkan atau Iya, Menteri Pak Presiden Pendidikan. yang sangat, Bisa. Pak Presiden kita, Pak Prabowo, dan Bapak Wakil Presidennya juga. Kemudian ada lagi nih sekarang yang lebih sensitif untuk urusan generasi muda. Raffi Ahmad. Iya, dia kan getol sekali dengan generasi muda. Itu sangat tuh, sampai tahu mereka menonton, mereka melihat itu S2 nih. Iya. Itu biaya, butuh support. Ya kan, karena mereka sangat bersemangat, mereka siap membantu untuk luar biasa. Oke. Ada lagi yang pengen disampaikan buat mama, kakak, sama adik?
sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita? Ada lagi nggak? Ayo. Sayang banget sama Mami. Mami juga Sayang. sayang sama kalian. Kalian lulus juga Mami udah senang banget ngeliat kalian di wisuda, diiniin apa pakein Iya, toganya. dipakein toganya. Aduh, Mami betapa bahagianya Mami. Di tengah keterbatasan fisik kalian begitu kan, ternyata kalian nggak kalah kok sama anak-anak yang lain. Kalian wisuda berdua, kakak sama adik wisuda. Mami itu sebenarnya udah bahagianya tuh udah di level keberapa itu, udah seneng banget dia. Iya. Ya kan? Pasti dia juga tanya, waduh Ibu Ani selamat ya anaknya. Wah, udah nggak kehitung lagi tuh, mau pakai dolar, mau pakai apa, udah nggak nilai lagi tuh bahagianya. Udah sangat luar biasa sekali. Baik, apapun itu, sekali lagi terima kasih kakak adik sudah bersedia hadir di Dialog Orang Tengah. Ibu Ani juga terima kasih. Bu, terakhir mungkin ada pesan tidak untuk kakak sama adik biar ke depan mereka seperti apa? Kalian berdua mesti semangat ya. Semangat. Mesti semangat ya. Jangan minder ya. Jangan minder, jangan putus asa. Sebelum saya akhiri, saya punya satu pertanyaan lain. Ketakutan terbesar ibu atau mama atau mami, Ani, pada mereka berdua apa? Ketakutan terbesar. Saya tahu ibu tidak bisa jauh dari mereka berdua. Kan? Ketakutan terbesarnya itu paling. Hah? Ya, nggak bisa tanpa mereka berdua. Ya, ketakutan saya. Kayak sehat-sehat ya. Doain ya. Doain mama, mami sehat-sehat biar selalu bisa bersama kalian. Ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Oke, jangan sedih-sedih lagi lah, Bu ya. Happy-happy kita semangat-semangat Iya. ya. Sekali lagi terima kasih Bu Ani, terima kasih Ade, terima kasih Kakak sudah bersedia berbagi cerita apapun yang kita ceritakan. Semoga apa yang dicita-citakan juga nanti tercapai. S2-nya nanti kalau kita sudah S2 boleh ketemu lagi atau video call ketemu lagi. Kak Edi, saya sudah jago bahasa Mandarin. Oke, wah ini saya tahu. Wah ini sudah tahu dulu itu. Tapi apapun itulah, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua, masyarakat, saudara-saudara kita yang lain juga yang memang istimewa. Jangan minder. Iya, jangan Tetap minder. harus buktikan bahwa memang kita ditakdirkan sudah punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hargai itu, hormati itu, jalani itu, dan syukuri itu. Iya. Semua akan indah pada waktunya. Oke? Oke. Tos dulu kita. Ini Pak. Ya, ya. Oh, ya. Kita tos dulu. Boleh deh kita. Kalau gitu, kita tutup dulu ya. Baik. Sekali lagi, pemirsa Bangka Pos, terima kasih. Kita jumpa lagi di Dialog Orang Tengah berikutnya. Mari sama-sama kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain tanpa harus memandang fisik orang, tanpa harus memandang mengecilkan orang, meremehkan orang. Karena yakin dan percaya Tuhan kita itu menghadirkan kita di dunia ini tidak untuk saling mencemooh, tidak saling benci, olok-olok, caci maki, tidak, tapi untuk saling berbagi, berbuat baik, dan saling mensupport. Itu yang bagus. Oke, saya Edi pamit undur diri. Terima kasih dan bye-bye. Bye. Bye.